Hai, nama gue Lin dan selamat datang di Lin's Tea Time. Di episode hari ini kita akan ngomongin mengenai penyesalan, rasa bersalah, dan rasa malu. Kenapa gue mau ngomongin 3 hal tersebut hari ini? Karena satu, gue sering ngalamin. Ada banyak penyesalan yang sering gue hadapi. Kadang diiringi rasa bersalah dan disertai rasa malu juga. Dan seiring gue sering mengalami hal-hal tersebut, gue mulai berpikir, gue mulai mencari tahu. Dan jujur aja capek untuk selalu menyesal, untuk selalu merasa bersalah. Capek. Dan ketika gue cari pelan-pelan solusinya dan mulai baca-baca, tanya teman sana-sini, dan akhirnya gue menemukan beberapa cara untuk mengatasi penyesalan, rasa bersalah, dan rasa malu tadi. Mungkin kamu sendiri juga pernah ngalamin ketika kamu merasa bersalah atas keputusan yang sudah kamu buat. Ya, awalnya kita merasa bahwa ini yang paling tepat, ini harus gue lakukan, dan ternyata salah. Ya, mending itu hanya merugikan kita sendiri. Tapi yang paling menyedihkan, terutama buat gue, adalah ketika keputusan gue itu mempengaruhi orang lain. Ketika keputusan gue itu tidak hanya merugikan diri gue sendiri, tapi keputusan gue itu merugikan orang-orang di sekitar gue dan orang-orang yang gue sayangi. Gue akan mulai dari apa sih sebenarnya dimaksud dengan rasa bersalah, penyesalan, dan rasa malu ini. Kita mulai dari penyesalan ya. Penyesalan, kalau menurut gue, itu adalah sebuah perasaan sedih atau kecewa, perasaan tidak senang terhadap keputusan yang sudah kita ambil, baik itu perbuatan yang kita lakukan, apapun yang kita katakan. Ya, intinya kesalahan yang sudah kita buat, kita menyesal, kita ingin memperbaikinya. Kalau memang bisa diperbaiki, ya bagus, langsung perbaiki. Ya, minimalisir dampak buruknya. Tapi kadang ketika keadaan sudah terlalu hancur untuk diperbaiki, ya disitulah rasa bersalah dan rasa malu mulai menunjukkan taringnya. Rasa bersalah sebenarnya itu bukti bahwa kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Rasa bersalah itu memberitahu pada kita posisi kita pada sebuah persoalan. Dan biasanya rasa bersalah itu kuncinya ada di kata maaf. Kadang maaf saja itu nggak cukup, harus dibarengi dengan komitmen atau janji untuk menjadi lebih baik lagi. Perasaan bersalah ini seringkali menghantui seseorang, menghantui kita. Ya, gue pernah dihantui rasa bersalah dan itu nggak enak banget. Dan gue udah minta maaf, gue udah dimaafin, tapi gue masih merasa bersalah dan gue nggak tahu kenapa. Ternyata gue nggak cuma butuh maaf dari orang yang sudah gue sakitin, tapi gue butuh maaf dari diri gue sendiri. Ini nanti kita akan bahas lebih dalam karena ini penting sih, memaafkan diri sendiri. Namun sebelum kita ngomongin itu, kita ngomongin ke rasa malu. Rasa malu adalah label yang kita berikan pada diri kita sendiri. Mulai dari keluarga, mulai mengajarkan tata krama, itu biasanya mulai malu begini, malu begitu. Mulai ngajarin bahwa apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Aturan-aturan tidak tertulis di keluarga, aturan-aturan tidak tertulis di masyarakat, yang itu merupakan yang disebut norma sosial dan sebagai dasar ekspektasi masyarakat untuk bertindak. Bagaimana ekspektasi masyarakat, bagaimana ekspektasi lingkungan supaya kita diterima di sana. Nah, ketika kita melanggar, misalkan kita melanggar norma sosial, salah satunya adalah misalkan kita membocorkan rahasia seseorang, nanti bisa dikatakan wah tuh ember bocor dan segala macam. Atau kita mungkin yang lebih parah, kita mencuri, kita menyakiti orang, dan kita akan merasa malu, kita akan merasa bahwa diri kita buruk, kita akan merasa bahwa diri kita kurang pantas. Jadi ya bisa dibilang rasa malu itu juga itu judging dari atau penghakiman dari kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Jadi maksudnya ketika misalkan kita ambil contoh aja, misalkan gue mengambil keputusan yang salah
Dan gue malu karena gue merasa bahwa gue selalu berpikir bahwa gue orang yang pintar. Gue berpikir adalah gue orang yang bisa, atau gue tahu lah gue harus ngapain gitu. Dan ketika gue melakukan kesalahan tersebut, gue malu. Gue malu pada diri gue sendiri. Bagaimana gue yang merasa pintar bisa melakukan satu perbuatan bodoh. Gue merasa bahwa gue tidak pantas untuk menyebut diri gue pintar. Gue tidak pantas menyebutkan diri gue seorang yang baik. Dan rasa malu itu terus bertumbuh. Dan rasa bersalah yang diiringi oleh rasa malu, itu kalau sudah bercampur itu rasanya luar biasa. Sangat menyakitkan. Dan ujung-ujungnya bisa depresi. Tapi mudah-mudahan kamu nggak sampai ke situ. Nah, bagi kamu yang mungkin sekarang masih dalam penyesalan, atau mungkin kamu yang merasa bersalah, atau mungkin kamu merasa malu atas apa yang sudah kamu lakukan, gue akan ngasih bukan solusi ya, tapi apa yang sudah gue lakukan untuk memperoleh damai, atau memperoleh kedamaian buat diri gue sendiri, dan supaya gue gue lepas dari ketiga perasaan tadi, rasa penyesalan, rasa bersalah, dan rasa malu. Yuk kita mulai. Yang pertama adalah gue akan mulai dengan menerima keadaan apa adanya. Oke, gue udah nyakitin seseorang. Oke, gue udah merugikan orang lain. Oke, memang keadaannya sudah begitu. Yang lalu sudah berlalu, tidak bisa dirubah lagi. Memang ini butuh waktu dan ini gak mudah. Tapi ini penting sebagai tahap awal penyembuhan. Di tahap ini, kamu boleh berduka, kamu boleh sedih, tapi kamu harus ingat buat bangkit. Nah, yang kedua, kamu telaah perasaan apa yang sedang kamu alami. Kamu harus mengakui apa yang kamu alami. Terutama kalau cowok-cowok ya. Kan laki gak boleh nangis, terus cowok harus kuat, dan segala macam. Tapi kadang masalah hidup itu berat banget. Kadang penyesalan kita, atau ketika kita merasa bersalah, itu menghantui gitu. Kita merasa cemas, kita gak tenang, susah tidur, susah makan. Dan kamu harus mengakui hal-hal tersebut. Jujur, ya kamu gak harus ngomong ke semua orang bahwa kamu sedih, bahwa kamu kecewa, bahwa kamu merasa bersalah atau kamu menyesal. Nggak usah. Tapi pada diri kamu sendiri kamu harus jujur. Kamu akui apa yang sedang terjadi. Dan kalau kamu memang melakukan sebuah kesalahan, akui juga kamu sudah melakukan sebuah kesalahan, dan yang sekarang bisa kamu lakukan adalah hal-hal yang ada dalam kendali kamu. Kalau memang sesuatu terjadi karena di luar kendali kamu, ya kamu udah gak bisa apa-apa. Kamu harus terima keadaan apa adanya. Yang ketiga adalah bicarakan apa kamu rasakan dengan orang yang tepat. Bisa ke teman dekat yang bisa jaga rahasia ya. Bisa ke anggota keluarga yang mau dengerin dan bisa mengerti kamu. Karena banyak di anggota keluarga yang kadang gak ngerti, cuma kayak apa sih, udahlah gitu. Mereka gak mau tahu apa yang terjadi gitu. Nah, kamu mungkin punya kakak, adik, saudara, sepupu yang mungkin sepantaran kamu, atau pastilah ada anggota keluarga yang mau dengerin kamu apa adanya dan bisa ngertiin kamu. Di sisi lain, kamu bisa ngobrol sama psikolog juga. Ini menarik karena menurut pengalaman gue sendiri, ketika temen gue ada satu event di kafenya namanya duduk bareng psikolog, gue nyobain aja iseng karena ya gue pengen tahu gitu, apakah gimana sih rasanya ngomong sama psikolog gitu kan. Dan ternyata ngobrol sama psikolog itu asik. Dan ya bukan berarti ngobrol sama psikolog itu kamu udah gila ya, bukan. Kamu bisa ngobrol apa aja sama psikolog, dan kalau kamu ketemu psikolog yang tepat, mereka akan membantu kamu meringankan beban-beban psikologis kamu, beban-beban di pikiran kamu, dan mungkin mereka bisa kasih solusi. Yang keempat, kamu harus maafin diri kamu sendiri. Seperti tadi yang udah gue bilang, bahwa kadang kita sudah meminta maaf, kadang kita udah berusaha memperbaiki keadaan, tapi tidak cukup. Kadang kamu sudah dimaafkan, kayak gue tadi udah dimaafin, tapi gue merasa kok gue masih sedih, kok gue masih menyesal, kok gue masih merasa bersalah gitu. Gue gak tahu kenapa. Dan ketika gue mencoba untuk memaafkan diri gue sendiri, teman gue ngomong sih, lu udah minta maaf kan ke orang lain, lu udah minta maaf ke dia, lu udah minta maaf ke diri sendiri. Di saat itu gue langsung tercengang. Wow, iya ya. Selama ini gue jarang mikirin konsep bahwa gue perlu dimaafkan oleh diri gue sendiri, karena ya kesannya kayak ya udahlah ya, gue udah tahu gue siapa gitu. Tapi gue coba memaafkan diri gue dengan cara
Oke. Ya, gue minta maaf karena gue udah bikin kacau, gue udah bikin masalah buat kita. Gue udah bikin masalah dan gue minta maaf. Ya semoga lo mau maafin gue. Gue bilang ke diri gue sendiri. Dan ini beda dengan bela diri ya. Ini beda. Kalau membela diri itu kita tidak menerima kenyataan bahwa kita itu salah, atau kita berusaha menutupi kekurangan kita, tapi ini enggak. Kita minta maaf ke diri sendiri. Nah ini mungkin kamu bisa coba. Kamu bisa tulis surat mungkin, atau kamu bisa ngobrol sama diri kamu sendiri. Kamu bisa rekam, coba minta maaf ke diri kamu sendiri, dan mungkin itu yang kamu butuhkan. Yang kelima, ambil pelajaran dan hikmahnya. Karena segala sesuatu apa yang sudah terjadi, pasti ada yang bisa kamu jadikan pelajaran. Pasti ada hikmahnya. Dan setidaknya kesalahan-kesalahan kamu itu bisa menjadi contoh bagi kamu dan orang lain untuk dihindari atau harus jadi lebih baik. Jadi misalkan gue sering omongannya pedes misalkan. Ya gue berusaha berikutnya nanti gue akan berusaha untuk memfilter apa yang gue omongin. Gue berusaha untuk lebih mikir apa yang gue omongin gitu misalkan. Jadi berikutnya gue berusaha supaya yang pasti pertama mikir dulu sebelum ngomong, pikirnya baik-baik. Yang kedua juga berusaha untuk lebih mikirin orang lain. Jadi kalau gue ngomong kayak gini tuh gimana ya? Kalau gue ngomong begini, apakah dia akan marah atau enggak? Dan kalau misalkan ini mengenai kelakuan, misalkan ada kan yang orang kalau marah langsung banting barang, main fisik. Nah, harus lebih kalem, harus lebih pelan. Nah, untuk tenangin diri nanti ada lagi cara. Tapi yang pasti yang pertama, tarik napas dulu ya. Oke. Yang terakhir, kalau kamu sudah move on, misalkan, maksudnya kamu sudah menerima apa adanya, kamu sudah terima keadaan, kamu sudah maafin diri kamu sendiri, kamu udah ngobrol sama orang lain. Oh ya, dan kalau kamu sering ngobrolin hal ini, perlahan-lahan itu akan makin tumpul. Jadi, kalau kamu simpan sendiri, itu akan rasanya berat banget. Karena ya tadi, pikiran kamu tuh bisa menggandakan perasaan kamu. Terutama perasaan-perasaan negatif itu bisa istilahnya di-amplify, digandakan ya kali ya. Ya intinya bisa jadi makin berat setiap harinya kalau kamu nggak ngomongin apa yang kamu ngomong ya. Jadi ya tapi jangan terus-terusan kamu keluarin, enggak, tapi kamu juga harus tahu batasnya juga. Tapi yang pasti kamu harus ngomong dulu. Kalau kamu ke psikolog, kamu ke teman dekat yang nggak akan bosan dengerin kamu, karena kamu akan ngomong ini terus dan seterusnya lagi sampai mereka bosan. Ya. Gue sendiri juga punya teman yang kayak gitu, dan mereka bilang, gile, udah 2 minggu kali lu ngomongin hal yang sama. Dan gue baru sadar, oh iya ya, gile, 2 minggu cuy, gue ngomongin hal yang sama dan gak bosan-bosannya gue ngulangin lagi. Ya. Nah, berikutnya, nomor 6. Gunakan energi kamu untuk hal lain yang lebih positif. Nah, berdasarkan pengalaman gue, ketika kita menyesal, ketika kita merasa bersalah dan malu, itu tuh kayak, aduh, gak mau keluar rumah, gak mau ketemu orang, gak mau ngapa-ngapain, tenggelam aja, maunya tiduran, gak mau makan. Tapi setelah gue pikir-pikir, setelah gue nerima hal apa adanya, ternyata gue punya tenaga. Ya, mungkin gue masih keinget gitu kan, aduh, gue punya salah apa aja, aduh, gue begini, gue begitu. Untuk mengalihkan pikiran kamu harus melakukan sesuatu. Mungkin kamu harus coba hobi baru, atau kamu harus coba aktivitas sosial. Itu akan membantu banget untuk kita jadi lebih merasa berguna bagi masyarakat. Karena ketika kita menyesal, ketika kita bersalah dan kita melakukan suatu kesalahan, tuh kita merasa kita gak berguna gitu. Jadi ketika kamu lakukan aktivitas sosial, kamu jadi relawan, kamu bantu orang, itu tuh akan mengobati kamu sedikit demi sedikit. Kamu akan merasa bahwa ternyata kamu masih bisa melakukan kebaikan, kamu masih bisa bermanfaat bagi orang lain, kamu masih bisa membahagiakan orang lain gitu. Nah, jadi rasa bersalah
rasa penyesalan dan rasa malu ini memang sih kalau udah datang, kalau kita ngalamin itu berat banget rasanya. Tapi ya semoga dengan apa yang gue tadi jelasin, semoga itu bisa membantu kamu buat melewati hal tersebut. Nah, kalau misalkan kamu mau sharing, misalkan, aduh, apa sih yang kamu lagi sesalin? Mungkin kamu sudah melakukan suatu kesalahan atau kamu menyesal karena sesuatu, kamu boleh share di kolom komentar. Dan kalau kamu ada topik yang pengen dibahas atau kamu pengen nanya-nanya, tulis aja di kolom komentar, nanti gua akan jawab sebisa gua dan pasti gua baca kok. Oke, itu aja dulu dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.